Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Dinara dari kelas 11 TKJ 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran dari bab 1 dalam modul keamanan jaringan yang dibimbing oleh Pak Alam. Bab pertama ini membahas tentang kebijakan penggunaan jaringan, yaitu aturan, prinsip, dan tanggung jawab yang harus dipahami setiap pengguna agar jaringan dapat digunakan secara aman dan efisien. Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan jaringan, mulai dari belajar, bekerja, mencari informasi, bahkan mencari hiburan. Karena itu, memahami keamanan jaringan bukan hanya penting bagi siswa di jurusan TKJ saja, tapi juga bagi semua pengguna internet agar kita terhindar dari penyalahgunaan dan ancaman digital. Dari pembelajaran bab 1 ini juga, saya memahami bahwa keamanan jaringan adalah usaha untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman, gangguan, dan akses tidak sah dan akses yang tidak sah. Keamanan jaringan membantu menjaga agar data tetap aman, tidak rusak, dan tetap bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Salah satu bagian yang membuat saya paham adalah 5 aspek dalam keamanan jaringan, yaitu yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu berarti data hanya boleh diakses oleh orang yang memiliki izin atau otoritas. Ini penting untuk menjaga kebocoran informasi, terutama data sensitif seperti password atau dokumen pribadi. Yang kedua, ada keutuhan atau integrity, yaitu memastikan data tetap utuh dan tidak berubah tanpa izin. Jadi, data yang dikirim atau disimpan harus tetap sama hingga sampai ke tujuan. Yang ketiga, ada ketersediaan atau availability, yaitu berarti data dan layanan jaringan harus bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Jika jaringan sering down, lambat, atau sering diserang, maka aspek ini terganggu. Yang keempat, ada authentication, yaitu memastikan bahwa pengguna yang mengakses jaringan benar-benar orang yang sah. Ini biasanya dilakukan dengan username, password, atau verifikasi lainnya, agar penyusup tidak dapat masuk. Yang kelima, ada tanggung jawab atau non-repudiation, yaitu berarti pengirim dan penerima data tidak bisa menyangkal pesan yang sudah dikirim. Ini membuat komunikasi digital lebih jelas dan dapat dipercaya. Selain 5 aspek tersebut, saya juga belajar tentang pentingnya kebijakan penggunaan jaringan di sekolah dan atau di organisasi. Misalnya, seperti kebijakan di organisasi, yaitu aturan penggunaan Wi-Fi, server, dan komputer. Terus ada juga etika penggunaan jaringan, seperti tidak menyebarkan hoax, tidak mengganggu jaringan, dan menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat. Dari materi ini juga, saya semakin sadar bahwa keamanan jaringan bukan hanya tugas admin atau petugas IT sekolah saja, tetapi sebagai pengguna, kita juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan tugas IT tersebut. Hal sederhana seperti membuat password yang kuat, tidak membagikan akun pribadi, tidak mengakses link mencurigakan, dan menghormati privasi orang lain sudah termasuk bagian dari menjaga keamanan jaringan. Pembelajaran bersama Pak Ala menurut saya juga sangat membantu. Penjelasan yang diberikan disertai contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga saya lebih memahami bagaimana cara menggunakan jaringan dengan benar, aman, dan beretika. Dari pembelajaran bab 1 ini juga, saya belajar tentang bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara menjaga keamanan data dan memahami aturan dalam menggunakan jaringan. Saya berharap semua pengetahuan ini bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah, agar saya bisa menjadi pengguna jaringan yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Pak Alam atas bimbingannya selama pembelajaran berlangsung. Demikian refleksi pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.